Baik, Ustadz Adit sudah ada. Ya kalau tidak ada, kita mulai aja insyaallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. نعم أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah kita di sore hari ini bisa melaksanakan atau melakukan ta'lim atau thalabul ilmi di kesempatan ini untuk mengkaji tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh tim admin dari Ustadz Adit. Silakan bisa menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai materinya insyaallah. Ustadz Adit. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Insyaallah sore hari ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ilyas akan ada materi kajian tafsir juz 30. Bismillah insyaallah setiap di hari Senin dan Kamis seperti yang disampaikan di flyer insyaallah sama seperti di juz yang sebelumnya yaitu juz 29 insyaallah akan berunut bismillah insyaallah dari surat-surat di juz 30 insyaallah. Dan kemudian izin menyampaikan juga insyaallah akan absensi di grup harap untuk diisi oleh para peserta yang Allah rahmati dan Allah berikan kebaikan, karena nantinya sebagai salah satu bentuk penilaian di akhir pembelajaran insyaallah akan ada sertifikat, dan juga insyaallah akan di-share soal-soal ujian di mana nanti di-share-nya itu di akhir pekan, berarti sekitar di hari Kamis atau di hari Jumat insyaallah yang akan di-share oleh kami yang nanti dikerjakan, kemudian nanti itu juga dalam bentuk penilaian insyaallah. Kemudian insyaallah juga kami akan menyediakan rekaman untuk yang qadarullah tidak hadir untuk bisa disimak juga untuk pembelajaran hari ini ataupun yang tidak dihadiri. Namun kami berharap bisa untuk hadir dan istiqomah dalam pembelajaran ini agar mendapatkan faidah ilmu yang bermanfaat serta yang lagi kebaikan untuk dia insyaallah. Taib insyaallah ada lagi Ustadz, sepertinya itu aja Ustadz, atau ada tambahan lagi Ustadz? Afwan. Nanti soal di share-nya insyaallah di grup HDI online tafsir juz 30 insyaallah. Bismillah. Ustadz Adit insyaallah kita bisa memahaminya dan itu adalah penyampaian maklumat dari Ustadz Adit mengenai kajian ini insyaallah. Nah, baik, dengan ini insyaallah kita mulai kajian tafsir Ibnu Katsir juz 30. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir, kita terlebih dahulu mengenal sedikit tentang penulis atau tentang muallif tentang muallif. Jadi Ibnu Katsir atau yang kita sering dengar sebutannya hanya Imam Ibnu Katsir ini adalah nama aslinya itu adalah Al-Hafidz Abul Fida Al-Hafidz
Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir ibn Daw ibn Kathir bin Dir al-Qurasyi min Bani Haslah, ya, beliau dari Dir al-Qurasyi, ya. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 701, ya, tahun 701. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan beliau, ya, termasuk orang yang pernah juga, ya, melakukan banyak rihlah ilmiah. Nah, ya, dan beliau tinggal di Basra, ya, di salah satu kota di sekitar negeri Syam. Kalau sekarang ya bisa masuk ke Damaskus atau ke daerah Syria. Nah, ya, kemudian, ya, Syekh Ibnu Katsir ini atau Imam Ibnu Katsir ini memiliki banyak sekali guru, ya. Guru-guru beliau itu termasuk diantaranya adalah Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali, ya, salah satu ahli tarikh, ahli sejarah, tentang kota Syam. Kemudian juga ada Syekh Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi, ya, juga Al-Hafidh Ibnu Al-Qalanisi, dan banyak sekali guru beliau juga yang tidak bisa disebutkan. Nah, dan beliau adalah salah satu ulama yang terkenal memiliki banyak karyanya, memiliki banyak karya-karya tulisnya. Di antara karya-karya tulisnya yang ada di sini, ya, adalah yang kita akan pelajari insya Allah, dan itu adalah salah satu karya yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga beliau memiliki karya buku yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah, juga Jami Al-Masanid was Sunan, ya, juga kitab Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, ya, juga kitab-kitab yang lainnya yang berkaitan tentang hadis-hadis yang hubungannya dengan tauhid atau dengan kesyirikan. Juga beliau memiliki karya yang lain, ya, yang lain. Nah, dan Masya Allah, beliau adalah seorang ulama mujtahid yang banyak sekali, ya, menuliskan karya-karya tulisnya. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat, ya, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan tafsir dari juz 30 ini, dan terdiri dari surat-surat dari surat An-Naba hingga surat An-Nas insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan bisa menyelesaikan, ya, dengan tepat, ya, untuk kajian ini. Nah, kemudian kita, ya, masuk ke, kalau ini tadi adalah halaman, ya, untuk mempermudah mencari halaman, ya, kita juga nanti kita dibantu dengan adanya beberapa edit dan yang ada di kitab ini. Nah, ya, untuk memulai kitab tafsir, ya, kita perlu terlebih dahulu ikhwah dan akhwat, ya, untuk mengulang, ya, tentang makna tafsir terlebih dahulu, ya. Kenapa? Karena, ya, kita ketika mengkaji tafsir tapi tidak tahu makna tafsir, itu akan sangat disayangkan. Nah, maka, ya, tafsir itu, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, tafsir itu berasal dari bahasa Arab, dari kata fasara, yang artinya al-kashfu anil mughatta, itu secara bahasa. Jadi tafsir itu yang berasal dari fasara, artinya menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup, itu namanya tafsir secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, tafsir itu adalah bayan ma'ani Al-Qur'an Al-Karim, ya, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'an Al-Karim, itu namanya tafsir. Mau dengan bahasa apapun, ya, dengan bahasa apa aja,
Ya, kalau kita menjelaskan tentang makna-makna tafsir itu bisa makna-makna Al-Qur'an itu bisa dikatakan itu juga masuk dalam kategori tafsir. Nah, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya di hadapan antum dan antunas sekalian ada surah An-Naba, ya, surah An-Naba 6. Ya, nanti kita akan bacakan ayatnya. Namun kita langsung masuk ke tafsirnya, ya, ke tafsirnya. Nah, jadi di tafsir juz 30 ini, ya, penyajiannya adalah ada ya, disajikan terlebih dahulu ayat-ayat, beberapa ayat, kemudian di bawahnya ada tafsirnya. Nah, dan di tafsirnya pun ana sudah mengedit, ya, mengedit dengan warna, ya, dengan warna agar kita lebih lebih bisa mengkaji yang kita benar-benar kita perlukan, tidak hal-hal yang terlalu jauh, misalnya tentang para perawi-perawi, karena ya ciri khas dari tafsir Ibnu Katsir itu salah satunya adalah beliau banyak sekali menyebutkan perawi-perawi, ya, yang beliau dapatkan untuk menguatkan tafsirnya. Nah, maka kita akan kesampingkan, ya, hal itu guna, ya, mengoptimalkan waktu yang ada agar kita bisa mendapatkan, ya, lebih banyak tafsir Ibnu Katsir 6. Baik, ya, untuk kedepannya nanti mungkin ada, ya, dari admin yang mau membaca ayat Al-Qur'annya diperbolehkan insyaallah. Nah, kalau ingin membaca atau mencoba membaca tafsirnya dibolehkan juga, ya, satu paragraf, ya, atau beberapa kalimat. Nah, baik, tinggal bisa konfirmasi ke admin, ya, konfirmasi ke admin terlebih dahulu. Nah, baik, ikhwah dan akhwat, nah, kita masuk ke tafsir juz amma dari surat An-Naba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Nah, ya, kita akan tahu maknanya dari tafsir langsung, ya, tidak menerjemahkan atau mengartikan. Nah, insyaallah, karena lebih menyingkat, ya, waktu insyaallah. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir setelah beliau membawakan 16 ayat, ya, beliau memberikan tafsir atau syarah penjelasan tafsirnya, ya, di bawahnya. Nah, ya, kata beliau, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasa'ulihim an yaumil qiyamah inkaran liwuqu'iha amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya, jadi Allah Ta'ala berfirman untuk mengingkari orang musyrik, ya, dalam pertanyaan-pertanyaan mereka tentang hari kiamat dengan pengingkaran yang
pasti terjadi ya, dengan pengingkaran yang jelas akan terjadi ya tentang kejadian hari kiamat itu. Makanya Allah berfirman di sini ya, amma yatasaalun, ya tentang apa mereka bertanya-tanya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah anin naba'il azim. Ya, mereka bertanya-tanya tentang naba atau berita yang besar, berita yang besar. Nah, di sini disebutkan ai syai'un yatasaaluna fi amril qiyamah wa huwa an-naba'ul azim. Ya. Jadi mereka ya bertanya-tanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu an-naba al-azim. Di sini disebutkan an-naba al-azim. Ya, nah di sini para ulama mengartikan an-naba al-azim itu banyak arti ya, atau tidak cuma satu arti. Ya, jadi yang pertama an-naba al-azim itu bisa berarti al-khabar al-ha'il al-mufdi al-bahir. Ya, jadi an-naba azim itu yang pertama bisa diartikan ya atau ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir dengan khabar al-ha'il atau berita yang yang besar ya, yang besar al-mufdi yang mencekam al-bahir yang menakutkan juga atau yang bisa mengagetkan. Ini yang pertama, ada al-khabar al-ha'il al-mufdi al-bahir. Kemudian ya ada makna yang kedua yang dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Zaid ya tentang naba'il azim, yaitu al-ba'tsu ba'dal maut ya. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan naba'ul azim itu artinya al-ba'tsu ya. Al-ba'tsu atau kebangkitan ya, ba'dal maut, dari setelah meninggal. Ya, itu yang diartikan oleh Qatadah ya, Imam Qatadah dan Imam Ibnu Zaid. Nah, tentang naba'ul azim. Ya, kemudian Imam Mujahid mengartikan an-naba'ul azim itu dengan kata Al-Qur'an. Ya, jadi an-naba'ul azim itu Al-Qur'an sendiri ya. An-naba'ul azim itu ya adalah maksudnya kata Mujahid ya, Imam Mujahid itu adalah Al-Qur'an sendiri. Nah, ya, adapun menurut Imam Ibnu Katsir yang lebih tepat dari beberapa perkataan ini ya adalah yang pertama ya. Kata beliau yang pertamalah yang lebih tepat. Jadi an-naba'ul azim itu adalah kabar yang mencekam, yang menakutkan ya, yang sangat mencemaskan atau menegangkan. Ya, kenapa? Karena beliau Imam Ibnu Katsir ya, ayat selanjutnya yang menjelaskan atau yang mengisyaratkan atas hal itu, yaitu firman Allah alladzi hum fihi mukhtalifun ya. Nah, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang ya manusia berselisih padanya, atau orang-orang yang berselisih pada berita yang besar itu. Nah, maksudnya adalah manusia terbagi menjadi dua pendapat, dua keyakinan. Yang pertama beriman, yang kedua kafir. Ya, maka ya dengan mengartikan yang pertama ini lebih tepat ya, dengan arti bahwa an-naba'ul azim adalah berita yang dahsyat ya, berita yang dahsyat yang menakutkan, yaitu hari kiamat. Nah, bukan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ya bagi sebagian orang kafir pun tidak menakutkan ya, atau hari kebangkitan setelah meninggal, justru banyak orang kafir yang tidak percaya. Tapi kalau an-naba'ul azim itu adalah ya berita yang mencekam ya, yang menakutkan, maka itu lebih tepat. Nah, ya kemudian ya Allah Ta'ala berfirman ya, bagi orang yang mengingkari hari kiamat, kata Allah, kalla saya'lamun ya, tidaklah begitu, sesungguhnya mereka akan mengetahui ya. Summa kalla saya'lamun ya, dan ya kemudian tidaklah begitu, sesungguhnya mereka akan mengetahuinya ya. Dan ini maksudnya adalah tahdid syadid wa wa'id akid ya. Kata Imam Ibnu Katsir ini adalah tahdid ya,
ancaman, ya, ancaman atau peringatan, ya, peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa wa'idun akid, dan ancaman yang kuat sekali, ya, yang kuat sekali. Nah, jadi naba al-azim, kemudian mereka akan tahu, dan kemudian mereka benar-benar akan tahu, ya, tentang hari ini. Nah, makanya ini adalah merupakan peringatan yang keras dan ancaman yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah, ya, menjelaskan kembali tentang kekuasaannya Allah yang sangat besar terhadap penciptaan segala sesuatu yang gharibah, ya, yang gharibah atau yang asing, yang asing bagi manusia, dan, ya, tentang perkara-perkara yang ajibah, yang takjub, ya, yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan bagaimana, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi apa yang Ia kehendaki dari perkara al-mu'ad, ya, dari perkara hari kebangkitan, atau, ya, dari perkara yang telah dijanjikan dan selainnya. Nah, ya, kemudian Allah berikutnya berfirman, alam naj'alil arda mihada, ya, bukankah telah kami jadikan bumi itu mihada, hamparan, ya, bukankah telah aku jadikan bumi itu hamparan, ya, maksudnya mumahadun lil khalaik zalulan lahum qaratan sakinatan sabitatan, ya, maksudnya mihada adalah yang mumahadatan, yang disiapkan untuk makhluknya, yang bisa ditundukkan untuk mereka, qaratan yang berupa bulatan, ya, berupa lingkaran yang tenang dan tetap, ya, maksudnya tidak banyak bergerak, karena ketika bergerak mesti akan terjadi bencana, ya, Nah, kemudian di ayat berikutnya, wal jibala autada, dan bukankah, ya, kami telah menjadikan gunung-gunung itu autada sebagai penahan atau pasak, ya, pasak atau penahan. Maksudnya ja'alaha laha autadan arsaha biha wa tsabbataha wa qarraraha, ya, maksudnya adalah Allah menjadikan gunung-gunung ini sebagai pasak, sebagai penguat, ya, sebagai penguat yang Allah tancapkan kepada bumi, kemudian Allah tetapkan dan Allah, ya, berikan ketenangan padanya, ya, sampai bumi itu menjadi tenang dan tidak bergoncang, walam tatorib, dan tidak bergoncang terhadap apa saja yang ada di atasnya. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu, ya, bisa melakukan itu dengan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi orang yang beriman ini adalah sebuah ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa khalaqnakum azwaja, kata Allah, dan, ya, sungguh kami telah menjadikan untuk kalian itu azwaja, pasangan-pasangan, ya, maksudnya adalah dzakaran wa untha yatamatta kullun minhuma bil akhar wa yahsulu tanasul bidzalika. Ya, maksudnya adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang setiap darinya bisa menikmati, bisa bersenang-senang dengan yang lainnya, ya, sehingga, ya, menghasilkan darinya itu tanasul atau keturunan, ya, dari hal itu, daripada ciptaannya. Nah, dan ini sesuai dengan firman Allah di ayat yang banyak sebenarnya, ya, di antaranya adalah ada di surat Ar-Rum ayat 20, ya. Allah jelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan, ya, ini paham, ya, sering dibacakan, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian itu pasangan, agar kalian
bisa tenang dengannya, dengan pasangan itu. Dan Allah jadikan di antara kalian adanya sifat mawaddah, ya, sifat kasih sayang, warahmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian Allah lanjutkan waja'alna naumakum subata. Ya, dan Allah jadikan tidur kalian itu subata, ya, subata sebagai ladang istirahat, subata sebagai istirahat. Nah, ya, jadi Allah telah menjadikan tidurnya itu untuk istirahat kalian. Nah, ya, maksudnya qat'an lil harakati litahsulur raha min kasrati tirdad wassa'i fil ma'aishi fi ardin nahar. Nah, ya, jadi maksud subata adalah memutus gerakan, ya, istirahat kan, karena memutus gerakan untuk menghasilkan, ya, rehat atau istirahat dari banyaknya kegiatan, ya, dari banyaknya kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk mencari kehidupan di sepanjang siang. Nah, ya, kemudian, ya, ayat ini pun, ya, semakna dengan ayat di surat Al-Furqan, ya. Jadi Allah di surat Al-Furqan Allah berfirman, ja'ala lakumul laila libasa, ya, Allah jadikan untuk kalian malam itu sebagai baju atau pakaian. Nah, ya, maksudnya Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian adalah bisa menutupi manusia, ya, dengan gelapnya, dengan kegelapannya dan dengan kehitamannya. Maksudnya kegelapan dan kehitaman bisa menjadi penutup. Penutup untuk apa? Ya, untuk istirahat tadi. Nah, ya. Kemudian Allah juga berfirman di sini, ikhwah dan akhwat, ya, setelah itu, ya, qala qatada fi qoulihi ta'ala wa ja'alna al-laila libasa, ya. Dan sungguh kami telah menjadikan malam itu libasa sebagai pakaian. Nah, jadi Allah menjadikan malam ini sebagai pakaian buat kita semuanya. Nah, maksudnya adalah sakanan. Pakaian di sini adalah sebagai ketenangan, maksudnya kata Imam Qatadah, ya, rahimahullah taala. Jadi libas di sini diartikan oleh beliau adalah sebagai ketenangan, karena fungsi dari pakaian yaitu menenangkan jiwa. Ketika orang tidak berpakaian, maka dia akan malu, dia akan tidak tenang. Tapi dengan pakaian dia akan merasa tenang. Nah, juga firman Allah setelahnya, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan telah kami jadikan siang itu ma'asya sebagai waktu untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari nafkah dan penghidupan. Nah, maksudnya ja'alnahu musyrikan nayyiran mudhi'an liyatamakkan an-nasu minat tasarrufi fihi wadh-dhihab wal maji. Nah, lil ma'aishi wat takassubi wat tijarati wa ghairi dzalik. Ya, maksudnya Allah jadikan atau kami jadikan siang itu musyrikan, ya, bisa menerangi, nayyiran, ya, terang atau menyinari, ya, mudian yang bercahaya, agar manusia itu bisa berusaha pergi dan pulang, ya, untuk mencari nafkah, dan untuk kasab, ya, berusaha, ya, dan untuk berdagang dan untuk selainnya. Ini adalah makna dari menjadikan siang itu sebagai waktu untuk atau tempat untuk mencari nafkah. Naam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, dan wa banaina fawqakum, dan, ya, antara kami dan di atas mereka itu ada sab'an shidada. Sab'an shidada ada tujuh yang dahsyat, ya. Ada 7 langit, maksudnya 7 langit yang dahsyat. Nah, karena Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan atau menafsirkan sab'an shidada dengan tafsiran as-samawatus sab'a fit tisa'iha wa irtifa'iha
wa ihkamiha wa itqaniha wa tazyiniha bil kawakibis thawabit was sayyarat. Nah, ya, makanya kata beliau juga, ya, maksud dari sab'an sidada, ya, 7 yang kuat, 7 langit yang kuat, maksudnya adalah langit-langit yang 7 yang luas, yang tinggi, yang ya, yang bisa dijadikan, ya, sandaran, ya, dan yang itqan itu maha sempurna, ya, penciptaannya, maha sempurna penciptaannya, dan sebagai hiasan bagi bintang-bintang yang tetap dan bagi yang berjalan di langit, ya, sesuatu yang berjalan di langit dari benda-benda langit. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala juga berfirman, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sirajan, ya, jadikan lampu, lentera, wahaja yang menerangi, wahaja yang menerangi. Nah, ya, maksudnya asy-syamsa al-munirah ala jami'il alami allati yatawahaju daw'uha li ahli al-ardi kullihim. Maksudnya, ya, siraja wahaja itu adalah Allah menjadikan lentera atau, ya, penerangan yang sangat menerangi, maksudnya adalah matahari yang sangat, ya, sangat menyinari untuk seluruh alam, yang sinarnya atau cahayanya untuk seluruh penduduk bumi, ya, untuk seluruh penduduk bumi. Nah, ini adalah, ya, tafsir dari sirajau wahaja. Nah, kemudian wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan telah kami turunkan minal mu'sirat, ya, nanti ada pengertian beberapa dari mu'sirat ini, ya. Dan kami turunkan dari mu'sirat ini air yang sangat deras, ya. Nah, ini pertama makna mu'sirat dari Ibnu Abbas, disebutkan mu'sirat itu ar-rih, ya. Jadi menurut Ibnu Abbas makna mu'sirat itu ar-rih atau angin, ya, ar-rih atau angin. Jadi menurut Ibnu Abbas makna mu'sirat di ayat ini adalah angin, ya. Kemudian ini makna menurut Ibnu Abbas. Sedangkan makna menurut beberapa, ya, ulama seperti Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan selainnya, ya, mereka menafsirkan al-mu'sirat itu juga dengan, ya, sama, mirip, ya, dengan angin yang banyak, ya, dengan angin, ya. Tapi kemudian ada riwayat juga dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas yang mengartikan atau menafsirkan mu'sirat itu dengan kata as-sahab atau awan, as-sahab atau awan. Jadi ada yang mengartikan angin, mu'sirat itu, ada yang mengartikan awan. Nah, ya, kemudian Ibnu Katsir lebih memilih makna al-mu'sirat itu awan, bukan angin, ya, bukan angin, ya, karena beliau juga menguatkan makna mu'sirat itu dengan awan lewat firman Allah di ayat yang lain, di surat Ar-Rum ayat 48. Ya, jadi di surat Ar-Rum ayat 48, nah, di sini ada syahidnya atau ada kata-kata yang menunjukkan hal itu, ya. Nah, di sini ada sahabat, fatusiru sahabat. Nah, sahab itu awan, ya. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali. Ya, Allah mengirim angin kemudian menyebarkan awan, dan dengannya, ya, yabsutu fis sama, awan itu akan berjalan di langit atau akan bergerak di langit, dan Allah menggerakkan, ya, atau menghendaki awan itu untuk menjadi gumpalan, ya, sehingga bisa mengeluarkan air, ya, atau mengeluarkan hujan dari antara awannya itu, mengeluarkan hujan. Jadi di sini menurut
Imam Ibnu Katsir arti mu'sirat ya yang lebih tepat adalah dengan kata as-sahab atau ya awan atau awan. Nah, ya kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, ma'an sajjaja, ya air yang sangat deras, sajjaja yang deras. Nah di kata sajjaja juga ahli tafsir memiliki beberapa makna. Ya di antaranya ma'an sajjaja ya ada yang ini riwayat dari Anas ya, dari Anas yang sampaikan oleh Mujahid dan Qatadah bahwa sajjaja adalah munsobba ya. Arti ma'an sajjaja ma'an yang deras kan, tapi ditafsirkan oleh Anas yang disampaikan oleh Mujahid dan Qatadah bahwa ma'an sajjaja artinya adalah sajjaja munsobba, air yang munsobba yang disiramkan ya, disiram, munsobba yang dilempar, yang disiramkan ya. Itu arti dari munsobba. Nah, sedangkan menurut As-Sauri arti sajjaja itu mutatabi'an ya. Arti sajjaja mutatabi'an. Ini yang pertama. Yang kedua mutatabi'an menurut Imam As-Sauri ya. Mutatabi'an artinya air yang beruntun ya. Beruntun ya. Mutatabi'an itu beruntun. Nah, jadi terus-menerus hujan deras kan artinya air yang turun beruntun ya. Kemudian ada juga dari Ibnu Zaid ya. Ibnu Zaid mengatakan ma'an sajjaja, arti sajjaja itu adalah kathiron, artinya banyak, air yang sangat banyak ya, air yang banyak. Nah, ya. Kemudian ya, Ibnu Jarir At-Tabari salah seorang ahli tafsir ya, yang beliau memiliki tafsir Tabari juga ya, beliau mengatakan bahwa as-sajj itu as-sob, kata beliau. Ya, kata as-sajj itu artinya as-sob ya, berarti beliau lebih cenderung ke makna yang pertama. Sajjajan itu munsobban, as-sob atau disiram ya, disiramkan. Al-mutatabi ya juga maknanya ya selain disiram juga beruntun ya. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengartikan sajjaja itu disiram lagi beruntun. Dua kata sekaligus atau dua makna yang digabung sekaligus. Nah, ya, dan beliau membawakan penguat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya bunyinya afdalul haji al-ajju was-sajju ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebaik-baik haji adalah al-ajju was-sajju ya. As-sajju di sini artinya yang ya beruntun ya, beruntun, tidak ada halangan ya, al-ajju ya. Jadi haji yang dilaksanakan secara berurutan ya, berurutan, tidak lompat-lompat atau tidak ya, dia misalnya ya kan kalau urutan haji itu ada tawaf dulu ya, ada tawaf, kemudian setelah itu dia sa'i ya, sa'i, kemudian nanti ada wukuf ya, ada wukuf ya, baru setelahnya tidak lompat-lompat ya. Harusnya kan tawaf sa'i, tidak melakukannya dengan sa'i dulu kemudian tawaf, tidak. Nah, tapi dengan beruntun ya. Kemudian ya, tapi di sini artinya maksudnya sebaik-baik haji adalah sabbu dima'il budni hakadha qalau. Nah, jadi orang yang haji itu yang paling baik adalah ketika dia bisa mengguyurkan atau mengalirkan ya darah dari binatang sembelihannya di sana. Itu kata beliau, haji yang paling baik yang bisa mengalirkan binatang atau berkurban dengan binatangnya, seperti itu. Nah, ya. Dan juga di hadis lain Rasulullah SAW bersabda menggunakan kata as-sajj ya, atau as-sajj itu di hadis lain juga kata beliau an'atulakil kursuf ya, maksudnya takhtashi bil qutni
ya bil qutni faqalat ya Rasulullah huwa aktsaru min dzalika innama asujju sajjan. Nah, ini juga sandaran dari kata as-saj yang artinya beruntun. Nah, ketika Nabi mengatakan kepada seorang wanita ya untuk apa? Untuk menahan ya, untuk menahan tempat keluar darahnya dengan kuten atau dengan kapas ya. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah ya, bahwa darahnya lebih banyak ya, karena mengalirnya itu lebih deras, maksudnya lebih beruntun. Nah, ya, inilah sandaran penggunaan makna saj untuk kata siram atau mengguyur ya, mensiram atau mengguyur yang beruntun terus-menerus. Nah, ya kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linukhrija bihi habba wa nabata." Ya. Wa jannatin alfafa, agar kami bisa mengeluarkan dengannya habban, ya, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang alfafa, yang sangat rimbun, sangat rimbun. Nah, maksudnya di sini Ibnu Katsir menjelaskan linukhrija bihadzal ma' al-katsir at-tayyib an-nafi al-mubarak habban yudakharu lil anasi kana dzalika fi buq'atin wahidah minal ardi mujtama'an. Nah, kata Ibnu Katsir, maksudnya untuk mengeluarkan dengan air itu yang banyak, yang baik, yang bermanfaat, yang diberkahi, ya, biji-bijian yang disimpan untuk manusia dan binatang, ya, dan binatang. Nah, wanabatan maksudnya adalah khadiran. Nabatan di sini adalah ya, tumbuhan yang hijau. Nah, kemudian yukalu radban wa jannat, ya, yukal ya, khadiran ya, atau tumbuhan yang hijau yang bisa dimakan, itu namanya nabat, ya, sayur-sayuran atau apa ya, atau salad ya dan sebagainya, itu termasuk masuk kategori nabat. Kemudian radban ya, yang masih basah, bukan yang sudah kering. Yang bisa dimakan berarti yang masih basah. Nah, wajannat ya, arti jannat di sini adalah basatin, ya, kebun-kebun, wahadaik, dan taman-taman, ya, min samaratin mutanawi'ah wa alwanin mukhtalifah wa tu'um wa rawaih mutafariqah wa in kana dzalika fi buqatin wahidah minal ardi mustaman. Jadi jannat ini adalah kebun-kebun dan taman-taman yang bermacam-macam tumbuhannya, ya, warnanya bermacam-macam juga, kemudian rasa dari tumbuhan-tumbuhan itu juga beda, serta aromanya juga berbeda-beda, walaupun berada di satu tempat dari bumi, ya, dari tempat-tempat yang ada di bumi bersamaan. Nah, jadi itu arti dari jannat, ya, menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi ya, taman-taman atau kebun-kebun yang banyak tumbuhannya tapi menghasilkan warna yang berbeda atau warnanya beda-beda, bukan satu jenis pohon lah. Kemudian buah-buahnya juga berbeda isinya, enggak satu jenis buah, ya. Dan makanannya atau rasanya serta aromanya juga berbeda-beda. Nah, intinya di situ banyak sekali buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, walihada qala wa jannatin alfafa. Karena itu Allah berfirman, ya, dan kebun-kebun yang sangat rimbun. Ya, kemudian Ibnu Abbas, ya, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau mengartikan alfafan mustami'ah. Alfafan artinya yang berkumpul sama-sama, yang berkumpul. Jadi kebun-kebun yang isinya adalah kumpulan dari tanaman. Nah, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa min ma'in wahid. Nah, wa nufassilu ba'daha ala ba'di fil uqul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ada di surat Ar-Ra'd, ya, yang menjelaskan tentang hal ini.
Ya, maksudnya dan di bumi ada bagian-bagian yang berdekatan, kebun-kebun yang terdiri dari anggur dan tumbuh-tumbuhan dan kurma dan jenis-jenis yang lainnya yang diairi dengan air yang satu, yaitu air hujan. Nah, kemudian ya kami memberikan keutamaan sebagiannya terhadap sebagian yang lain ya untuk makanannya. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, bagi orang yang berfikir. Nah, ini adalah syahid atau pegangan atau sandaran yang digunakan Ibnu Abbas ketika mengartikan al-fafan itu dengan kata mujtami'ah, ya, atau ya berkumpul bersama-sama. Nah, ya kemudian ya kita lanjutkan ikhwah di ayat berikutnya. Nah, Allah berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Ya, di bagian kedua Imam Ibnu Katsir menafsirkan dari ayat 17 hingga 30, ya, hingga 30. Nah, kemudian Allah berfirman memberikan berita atau mengkabarkan tentang adanya hari pemisah. Maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Maksudnya hari kiamat. Annahu muaqqatun bi ajalin ma'dudin la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu wa la ya'lamu waqtuhu ala ta'yini illallahu azza wa jalla. Nah, maksudnya adalah kiamat itu bahwasanya kiamat itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Ya, yang tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, yang tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian Allah berfirman, "Wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud." Ya, di ayat surat Hud beliau atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami akhirkan, ya, atau nu'akhiru dan apa yang kami akhirkan illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk waktu yang sudah ditentukan. Ya, maksudnya terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian ya wa yauma yunfakhu fis sur fatatuna afwaja. Nah, pada hari yang ditiupkan pada sangkakala, kemudian ta'tuna afwaja, kalian ya datang dengan cara afwaja, berbondong-bondong, ya. Kemudian Mujahid berkata tentang makna afwaja, kata beliau, kata Mujahid, ya, kata Mujahid bahwa afwaja artinya rumazan, ya, rumazan bergelombang, berbondong-bondong juga nama artinya. Kemudian Ibnu Jarir berkata arti afwaja ta'ti kulla ummatin ma'a rasuliha. Maksudnya afwaja itu adalah setiap umat itu akan datang bersama para rasulnya. Ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, makna afwaja. Nah, dan ini seperti firman Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ya, pada hari yang kami panggil setiap manusia dengan para imamnya atau para pemimpinnya. Nah, ya, baru kemudian setelah itu ya Imam Ibnu Katsir
menjelaskan dengan hadis-hadis, ya, dengan hadis-hadis yang ada yang berkaitan tentang riwayat ini. Nah, beliau katakan yang pertama yang ya berasal dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, kata Imam Bukhari, yauma yunfau fis suri fatatuna afwaja, ya. Imam Bukhari membawakan untuk menguatkan penjelasan ini dari riwayat beliau sampai ya an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya. Jadi ikhwah dan akhwat, ya, sebenarnya di sini itu kalau nanti ikhwan dan akhwat antum-antuna itu mendapatkan ada dari fulan kemudian titik-titik, ya, ini maksudnya ana sudah hapus dari dari sanadnya, sanad yang banyak itu ana sudah hapus, hanya ana tinggalkan biasanya ke para sahabatnya. Jadi dari Imam Bukhari sampai ke Abu Hurairah tuh banyak orang, tapi ana hapus untuk mempermudah agar tidak terlalu lama dalam menjelaskan nama. Ya, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Kata Nabi SAW itu, di antara dua tiupan itu jaraknya 40, ya, 40. Kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, arba'una yauman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, arba'una yauman, apakah 40 itu maksudnya 40 hari? Ya, qala abaitu, ya. Nabi enggak menjawab. Kalau mereka bertanya lagi, arba'una syahran, apakah 40 bulan? Qala abaitu, ya, Nabi enggak menjawab. Qalu arba'una sanatan, mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Qala abaitu, beliau tidak menjawab atau saya tidak menjawabnya. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fa yanbutuna kama yanbutul baqal. Laisa minal insan syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbudz dzanab wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah. Nah. Ya, ketika ditanya 40 tahun, beliau, ya, aku enggak jawab. Ya, Nabi enggak jawab. Kemudian, ya, Allah turunkan setelah itu dari langit, ya, air yang menumbuhkan seperti, ya, tumbuhan yang tumbuh. Laisa minal insani syai'un, dan ini, ya, tidak ada, ya, sebenarnya dari manusia itu bekas sama sekali. Maksudnya di tanah ini tidak ada bekas manusia sama sekali karena sudah hancur lebur. Kecuali sudah hancur lebur. Illa azman, kecuali ada satu, ya, kata Nabi, semuanya hancur lebur kecuali ada satu tulang. Ya, satu tulang, yaitu namanya ajbudz dzanab, ya, atau kalau kita artikan tulang, ajb itu dzanab itu ekor, ajbudz dzanab tulang yang berada di ekor. Ya, tapi bukan wallahu alam, ya, kita atau para ilmuwan belum pernah meneliti apakah ada tulang yang tidak bisa hancur dari manusia, ya. Tapi kata Nabi ada tulang yang tidak akan hancur kecuali dia akan nanti ditumbuhkan atau dibangkitkan dari tulang itu, tulang itu. Nah, pada hari kiamat manusia akan ditumbuhkan dari tulang-tulang itu. Nah, itu namanya ajbudz dzanab, ya. Ya, ajbudz dzanab atau tulang yang dzanab itu ekor, ya, tulang yang ada di ekor. Nah. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kemudian dibukakanlah langit, fakanat abwaba, maka langit itu ternyata memiliki pintu-pintu, ya, berpintu-pintu. Maksudnya turuqan wa masalika linuzulil malaikah. Maksudnya abwaba, ya, memiliki pintu-pintu adalah jalan-jalan, ya, dan ya, gang-gang, ya, jalan-jalan dan tempat untuk melalui turunnya malaikat. Nah, itu abwaba. Kemudian wasiyiratul jibalu fakana saraba. Dan kemudian gunung-gunung itu suyirat,
Ya, suyirat di apa namanya? Di eh, ya ditakdirkan atau dijalankan oleh Allah, fakanat saraba, ya, dan seakan-akan akan ada fata morgana, seakan-akan ada fata morgana. Nah, dan ini seperti firman Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Nah, ini di ayat lain disebutkan, dan kalian akan melihat gunung-gunung yang kalian sangka gunung itu jamidah, ya, benda yang keras, jamidah, benda yang mati yang keras, ya, jamidah. Wa hiya tamurru marras sahab, akan tapi pada hari kiamat, ya, gunung itu akan tamurru, akan berjalan seperti jalannya awan, ya, pada bertebangan, ya. Padahal kita kira saat itu gunung, ya, benda keras, benda berat, benda mati, tapi mereka akan berjalan seperti berjalannya awan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqul jibalu kal ihnil manfus. Ini juga menguatkan ayat tadi, bahwa pada hari kiamat itu gunung-gunung, ya, menjadi seperti al-ihn, seperti debu-debu al-manfus yang berterbangan atau yang berhamburan. Nah, kemudian di sini, ya, waqala hauna, dan ini di sini ia berkata fakanat saroba, ya, gunung-gunung itu seperti fata morgana, ya. Saroba itu artinya fata morgana. Maksudnya ay yukhayyalu ila an-nadhir annaha syai'un wa laysat bi syai'in wa ba'da hadza tadhhabu bil kulliyah fala 'aina wala athara. Ya, saroba atau fata morgana adalah, ya, bagi pelihat, bagi orang yang melihat itu seolah-olah ada sesuatu di sana, padahal tidak ada di sana. Nah, ini namanya fata morgana, tidak ada di sana. Dan setelah itu, ya, ia akan pergi seluruhnya, tidak ada, ya, sedikit pun yang tertinggal dan tidak ada bekasnya. Nah, ini namanya fata morgana. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan juga seperti di ayat lain, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharu waqa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Dan, ya, intinya ayat ini itu menjadi penjelas bagi firman Allah Subhanahu wa taala, wasuyiratil jibalu fakanat saroba ini. Nah, artinya, ya, menjelaskan tentang fata morgana. Kemudian, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa yawma nusayyirul jibala wa taral ardu barizah. Nah, ini juga menjelaskan ayat tadi, ya, pada hari kami, ya, menjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat, ya, bumi itu barizatan, ya. Barizatan itu dinampakkan, ya, barizatan dimunculkan. Kemudian firman Allah Ta'ala juga di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah kanat mirsoda. Mirsoda itu tempat kembali bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Mirsoda adalah mursodatan mu'addatan lit-taghin wa humul murad al-usatul mukhalifun lirrusuli. Ma'aban, ya, bahwa mirsoda adalah tempat yang disediakan untuk para orang yang melampaui batas, yaitu orang yang kufur, yang maksiat, yang menyelisihi para rasulnya. Ma'aba sebagai tempat kembalinya, mursoda atau tempat kembali dari mereka semuanya adalah jahannam. Maksudnya marji'an wa munqalaban wa masiran wa nuzulan, sebagai tempat kembali, tempat berbalik, dan tempat tinggal mereka di jahannam. Ya, kemudian Hasan dan Qatadah berkata tentang firman Allah ini, inna jahannam kanat mirsada. Kata mereka, maksudnya adalah tidak ada orang yang masuk ke dalam surga, kata beliau, ya, sampai yastazan binar, ya, sampai mereka bisa melewati neraka. Nah, fa in kana ma'u jawaz naja wa illa ihtabas. Jika mereka memiliki jawaz atau kartu selamat, maka dia akan selamat. Dan jika tidak,
maka dia akan terpenjarakan di sana, di neraka. Nah, kenapa? Karena orang yang akan masuk surga itu akan melewati neraka, melewati jisr atau jembatan di atas neraka. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, alaiha salah satu qanatir, di atas neraka ini ada 3 jembatan. Tapi bukan, jangan kira kita qanatir atau jembatannya itu jembatan yang besar, yang kuat, enggak. Jembatan di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa qauluhu ta'ala labithina fiha aqaba. Mereka akan tinggal di sananya aqaba, waktu yang sangat lama. Aqaba, berwaktu-waktu yang sangat lama. Nah, aqaba di sini diterjemahkan dengan kata hukub. Hukub itu artinya waktu dari suatu waktu atau bilangan waktu dari zaman itu sendiri. Nah, kemudian para ulama berselisih tentang kadar aqaba ini. Kadar aqaba, makanya mereka berbeda pendapat tentang maknanya. Nah, kemudian ini dari Ali bin Abi Thalib mengartikan aqaba itu, kata Ali bin Abi Thalib, kamu tidak akan mendapatkan hukum fi kitabillah al-munazzal yang diturunkan. Kamu tidak akan mendapatkan makna hukum di kitabillah yang sudah diturunkan. Nah, qala najidu samanina sanah. Kata beliau, kami dapati bahwa aqaba itu adalah 80 tahun. Setiap tahun 12 bulan. Setiap bulan 30 hari. Setiap hari 1000 tahun. Jadi walaupun beliau mengartikan aqaba itu 80 tahun, tapi kayak gitu terus. Akhirnya bolak-balik lagi, kembali lagi ke tahun-tahun Karena setiap 80 tahun, setiap tahunnya 12 bulan, setiap bulan 30 hari, setiap hari 1000 tahun. Nah, jadi balik lagi ke depan, balik lagi. Artinya dalam waktu yang sangat lama. Aqaba itu artinya waktunya sangat lama. Nah, kemudian juga diartikan oleh Abdullah bin Umar salah seorang sahabat Nabi SAW, al-hukum arba'una sana. Kata beliau, arti hukum itu adalah 40 tahun. Setiap hari darinya itu seperti 1000 tahun yang kalian tunggu-tunggu. Nah, ini juga menurut Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr hukum itu artinya 40 tahun. Yang tadi sebelumnya adalah 80 tahun, yang sekarang 40 tahun. Tapi setiap hari dari tahun-tahun itu seperti 1000 tahun. Seperti 1000 tahun. Nah, kemudian qala Abu Syair Ibn Ka'ab dzukira li anna al-hukm al-wahid samanu mi'asana kulla sanatin 12 sahran kulla sanatin salasumi'ah wa sittuna yauman kulla yaumin minha ka alfi sanah. Ini juga menjelaskan tentang hukum yang artinya 80 tahun. Hukum atau aqaba itu artinya 80 tahun. Setiap tahun 12 bulan, setiap bulan 30 hari, setiap wasituna 36 hari, salasumi'ah wasitun Setiap tahun ada 360 hari, setiap hari ada 1000 tahun. Jadi kembali lagi, nggak habis-habis. Itu arti dari aqaba. Nah, baik ikhwah dan akhwat untuk pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dan kita akan berikan juga soal setiap pekannya Jadi nanti di hari Kamis ada pertemuan lagi, baru kemudian akan kita buatkan soal per pekannya di hari Jumat akan di-share di hari Jumat. Ini bagi yang belum sempat menyaksikan bisa bisa melihat rekaman terlebih dahulu untuk mengerjakan soal itu. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah, istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap belajar tafsir Ibnu Katsir ini, karena ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Na'am, syukran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Sensei. Terima kasih Ustaz.